saya Novita Lia Rahmawan Adi Putri, NIM AB231072, jurusan Alih Kredit S1 Kebidanan, Angkatan 8 Universitas Kusuma Husada. Di sini saya akan melakukan edukasi bagaimana perawatan bayi sehari-hari. Untuk alatnya, yang pertama lembar balik, kemudian yang kedua handspoon, yang ketiga itu kasar. Saya bukakan pintu, monggo ibu silakan masuk. Ya. Silakan dulu ya ibu ya, saya tutup dulu. Monggo ibu. Ini atas nama ibu MG. M-nya siapa ibu namanya? Mariati. Mariati. Usianya sekarang berapa ibu? 25 tahun. 25 tahun. Ini persalinan yang berapa ibu? Baru pertama. Baru pertama. Iya. Di mana ibu lahirannya? Di sini. Oh di sini. Iya. Oh apa ibu? Kan shiftnya ganti-ganti. Iya. Kapan ibu lahirnya? Kemarin. Oh kemarin. Ya, baru kemarin. Baru kemarin nih. Iya. Adiknya nangisnya bagaimana ibu? Kuat bahkan? Iya. Kuat. Coba tak cek dulu ya warna mukanya. Kulitnya merah gitu ya? Iya. Merah. Terus kalau misalkan nangis itu diam aja apa sama gerak-gerak ibu? Sambil agak gerak-gerak gitu. Beratnya ini masih sama nggih? Sama yang kemarin 3.300 ya? Panjangnya juga masih sama 48 cm. Adiknya sekarang nggak panas ya? Enggak. 36,5. Terus ini ibu baru persalinan pertama. Iya. Mau tahu bagaimana caranya perawatan bayi ya? Iya. Ini ibu nanti untuk prosedurnya saya akan menjelaskan beberapa poin bagaimana sih perawatan bayi sehari-hari itu. Terus untuk tali pusatnya sudah cukup belum? Belum. Soalnya baru sehari ya. Iya. Biasanya nanti 4-5 hari, kalau nggak seminggu itu. Hanya sekarang bayi sekarang itu cepat ibu puputnya. Saya boleh mulai ibu untuk konselingnya terhadap ibu. Baik, sebelumnya perkenalkan ibu, nama saya Novi yang bertugas pada siang hari ini. Nanti di sini saya akan menjelaskan ibu bagaimana perawatan bayi baru lahir untuk sehari-hari. Yang gampang-gampang saja ya ibu ya. Untuk yang pertama, untuk ASINya sudah keluar belum ibu? Sudah. Nah kalau misalkan ASI itu wajib banget 6 bulan. Ya. Nggak usah ditambahin apapun, karena kan ini sudah keluar ya. Yeah. Kalau ASI itu seperti apa ya? Misal kita membeli sesuatu, jadi kan ada stok terus. Misal adiknya ngenyot terus, nah berarti nanti ASINya makin banyak. Yang penting ibunya tidak boleh stres. Yeah. Kemudian makan makanan sehari-hari itu apapun boleh dimakan ibu, nggak ada pantangan kecuali ibunya itu ada alergi. Oh, iya. Itu tidak boleh, nanti kan menyusahkan ibu. Terus mau minum vitamin penambah ASI juga boleh. Terus biasanya bayi itu diminumin 2 jam sekali. Misal adiknya tertidur, itu harus dibangunkan. Wajib ya ibu ya, harus dibangunkan. Ini ibu bisa sambil dibaca ya lembar baliknya ya. Nah lembar baliknya ini poin-poinnya bisa dibaca sambil saya jelaskan biar ibunya lebih paham ya. Kemudian menjaga kebersihan dan juga kehangatan bayi. Bagaimana sih cara menjaga kebersihan bayi? Misalkan adiknya itu habis pipis atau pup, itu harus segera dibersihkan gitu ya.
nggak boleh ditunda-tunda. Oh iya. Nanti kan kasihan adiknya kedinginan gitu. Kemudian adik dipraktekkan menggunakan kain yang hangat ya ibu ya, seperti penutup kepala, bedong. Jadi bedong itu tujuannya menghangatkan ya ibu ya, bukan seperti kepercayaan orang zaman dulu meluruskan kaki, itu tidak digunakan. Itu hanya untuk menghangatkan bayi gitu. Kemudian selalu diraba ya ibu ya, tangannya, kakinya adik itu hangat atau tidak. Misalkan dingin boleh dikasihkan minyak, minyak telon itu juga boleh. Kemudian menjaga kehangatan ruangan ya, jangan sering-sering adik ditaruh di bawah kipas atau AC. Mungkin orang tuanya betah, tapi kan adiknya kita kan tidak tahu gitu. Kemudian untuk posisi tidur, ini adiknya biasanya tidur dengan ibunya apa di box sendiri? Masih dengan saya. Nanti rencana kalau udah 1 bulan baru dipindah sendiri. Boleh, tapi kan dianjurkan untuk dengan ibunya saja selama 6 bulan itu kan, biar tidak menyusahkan ibunya. Misalkan ibunya menyusui itu kan lebih dekat gitu ya. Terus yang kedua itu dipastikan adiknya tidak terkena nyamuk ya ibu ya. Misal boleh pakai kelambu, itu boleh pakai kelambu. Terus misal adiknya miring atau tengkurap, kalau sudah sesuai dengan usianya boleh, tapi harus tetap diawasi ya. Kalau misalkan tidur tengkurap kita tidak mengawasi, nanti kan takutnya adiknya kenapa-napa. Kemudian untuk perawatan tali pusatnya gitu ya, sudah paham belum? Baik, saya akan menjelaskan bagaimana perawatan tali pusat. Ibu nanti bisa menggendong bayinya, boleh. Nanti izinkan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu, dan saya akan menjelaskan bagaimana perawatan tali pusatnya yang benar. Kan ya? Saya cuci tangan terlebih dahulu ya. Cuci tangan 6 langkah. Menggunakan sabun, dibilas, kemudian ditutup. Dibuka itu di bagian tali pusatnya saja nih. Nah ini sudah bagus nih ibu. Ini tidak usah diberikan penutup apapun. Yang penting dijaga kebersihannya saja. Terus untuk membersihkannya boleh menggunakan pasta. Pasta bisa dibeli di apotek ya ibu ya. Pasta dibasahi seperti dahulu, kemudian dibersihkan di sela-selanya, pelan-pelan saja. Yang penting dibersihkan, jangan sampai tidak usah menggunakan sabun. Tidak usah menggunakan sabun, dibersihkan seperti ini, kemudian dibuang di sampah, kemudian setelah itu dikeringkan. Ini ya. Terus ini tidak usah diberikan cairan apapun ya bu ya. Tidak usah dikasihkan betadine atau apapun. Nanti kan malah buat infeksi kayak gitu. Terus misalkan adiknya menggunakan popok, itu di bawahnya saja. Ini yang penting tidak menekan tali pusatnya, boleh di bawah, boleh di atas. Oke, begitu ya. Apakah sudah paham ibu? Sudah. Baik. Saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya.
kasihan nanti adiknya kedinginan. Nah, terus misalkan ada beberapa itu tanda-tanda infeksi pada tali pusatnya adik. Yang pertama itu kemerahan, terus keluar nanah, bau. Nah itu harus diperhatikan ya. Nanti kalau misalkan ada kemerahan, adiknya demam, kemudian berbau, itu adiknya bisa langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi dibawa sini, ya. Terus di rumah itu harus siap sedia menggunakan termometer itu. Termometer, takutnya nanti misalkan adiknya tidak terdeteksi panasnya, tiba-tiba adiknya pecah. Itu jangan sampai terjadi ya. Gitu, misalkan adiknya sudah anget-anget, suhunya 37,6, nah itu boleh diminumkan paracetamol. Kalau enggak, karena ini adiknya masih 1 hari ya, dikuatin saja mimiknya. Mimiknya yang penting. Nah, terus yang selanjutnya ada pun beberapa tanda bahaya yaitu ya yang diwaspadai pada adik. Contohnya yang pertama itu tidak mau menyusu. Selama ini adiknya mau menyusu ya Bu? Terus yang kedua itu kejang. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan ya, itu biasanya akibat panasnya, pokoknya dipantau terus. Gitu. Terus yang selanjutnya bergerak apabila dirangsang. Contohnya misal adiknya itu cuma diam saja, kalau tidak ditepuk adiknya tidak mau bergerak. Nah itu harus diwaspadai. Kemudian nafasnya cepat, ngos-ngosan. Nah normalnya itu lebih dari 60 meter. Normalnya itu di bawah 60 kali per menit. Biasanya kan ibu masih bingung ya cara menghitungnya bagaimana. Kalau misalkan ibu mencurigai adiknya kok nafasnya cepat, ngos-ngosan, itu boleh langsung dibawa ke sini. Kalau enggak nafasnya lambat, sangat lambat sekali. Nah itu perlu diwaspadai juga. Kemudian ada tarikan dinding dada ke dalam, seperti tarikannya itu sangat dalam sekali Bu, tidak seperti biasanya. Itu juga harus diwaspadai. Terus demam di atas 38 itu. Kemudian adiknya dingin, jadi bayi itu tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin, harus hangat. Ya. Kemudian ada nanahnya, matanya kan kemarin sudah diberikan tetes mata ya Ibu ya. Kalau misalkan ada nanah di mata, nah itu harus diwaspadai. Kemudian tali pusat kemerahan yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian tampak kuning pada telapak tangan dan juga kaki. Nah itu harus sering diwaspadai. Nah adiknya boleh ikut dijemur sesekali biar adiknya tidak kuning. Nanti misalkan ibunya mencurigai beberapa tanda bahaya yang sudah saya jelaskan, nanti ibu bisa langsung membawa ke fasilitas kesehatan. Apakah ibu sudah paham? Sudah. Kalau ibu sudah paham, ibu bisa menjelaskan salah satu tanda bahaya yang harus diwaspadai itu. Kalau misalkan ada nafasnya itu terlalu kencang, terus sama kalau tangannya dingin. Kalau tangannya dingin itu tidak termasuk tanda bahaya Ibu ya. Itu bisa dihangatkan menggunakan minyak saja. Tangan, kaki itu menggunakan minyak saja. Tapi kalau misalkan seluruh badannya dingin, nah itu langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Alhamdulillah ini ibunya sudah paham ya, sudah saya jelaskan, ibunya juga sudah paham. Nanti yang paling penting itu asinya diberikan terus-menerus 2 jam sekali minimal. Misal adiknya ngantuk, tertidur, dibangunkan kan ya. Ini bukunya bisa dibawa buat dibaca-baca. Terima kasih Bu.